Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai penulisan kajian pustaka, citasi, dan daftar pustaka dari mata kuliah metode penelitian yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Rijal Adimayuda MPD. Kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Muhammad Yamin dengan NIM 198220016. Yang kedua ada Hanifah Kartikasari dengan NIM 198240003. Yang ketiga ada Anggia Trihapsari dengan NIM 1982210. Yang keempat ada Risma Nurmaherlianti dengan NIM 198220001. Kemudian yang kelima ada Siska Nurdianti dengan NIM 198230008. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan teman saya berkenaan dengan kajian pustaka. Pengertian kajian pustaka. Kajian pustaka adalah seluruh bahan bacaan yang mungkin pernah dibaca dan dianalisis, baik yang sudah dipublikasikan maupun sebagai koleksi pribadi. Contohnya seperti proposal, skripsi, dan tesis. Semua karya ilmiah memiliki tujuan dan fungsi masing-masing. Begitu halnya dengan kajian pustaka. Tujuan kajian pustaka yaitu membantu peneliti untuk menyelesaikan masalah penelitiannya dengan mengacu pada teori dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Maksud teori di sini contohnya seperti pendapat para pakar. Kemudian, fungsi dari kajian pustaka ada 6 poin. Pertama, mengetahui sejarah masalah penelitian. Maksudnya, berdasarkan sejarah, peneliti akan mendapatkan informasi tentang hal-hal yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, baik itu berupa aspek-aspek yang telah diteliti, ataupun prosedur-prosedur yang telah diterapkan, dan yang lainnya. Kemudian, kedua, memilih prosedur penyelesaian masalah penelitian. Maksudnya, berdasarkan prosedur-prosedur yang telah diterapkan oleh para peneliti, maka peneliti dapat memilih prosedur yang cocok untuk membuat prosedur baru berdasarkan kajian tentang kelebihan dan kekurangan dari prosedur-prosedur yang sebelumnya. Kemudian yang ketiga, memahami latar belakang teori masalah penelitian. Berdasarkan latar belakang, peneliti dapat memetakan kedudukan masalah ke dalam Kemudian, dalam pembuatan kajian pustaka, ada langkah awal dan cara penulisannya. Pertama, pembuatan kajian pustaka sebaiknya mengikuti langkah awal sebagai berikut. 1. Mencari informasi ke perpustakaan atau internet. Kemudian kedua, menyiapkan butir-butir yang perlu dalam mencatat informasi dari pustaka, seperti kelengkapan sumber informasi, kriteria informasi, cara mencatat sumber informasi dari internet, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, menyiapkan kartu atau buku untuk mengumpulkan informasi yang relevan. Keempat, menyiapkan sistematika pengumpulan informasi. Tidak cukup dengan langkah awal. Penulisan kajian pustaka sebaiknya mengikuti saran sebagai berikut. 1.
Pertahankan fokus perhatian pada masalah penelitian yang akan dilaksanakan agar penulisan kajian pustaka tetap relevan dengan masalah yang akan diteliti. Kemudian kedua, buatlah rencana struktur penulisan kajian pustaka dengan baik. Maksudnya, jangan menulis menurut urutan ditemukannya pustaka itu. Kemudian yang ketiga, tekankan keterkaitan antara pustaka dengan masalah penelitian yang akan, sedang, atau baru saja dipecahkan oleh peneliti. Ada 3 macam database untuk keperluan tinjauan pustaka. Di antaranya satu data bibliografi, kedua data abstrak, ketiga data tulisan lengkap. Kemudian manfaat tinjauan pustaka di antaranya satu mengenal ruang lingkup penelitian, kedua mengidentifikasi masalah penelitian, dan yang ketiga sebagai dasar untuk menyusun kerangka kerja teoritis dan hipotesis. Baik, kita lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu sitasi. Apa itu sitasi? Sitasi bisa diartikan sebagai referensi yang berasal dari buku, artikel jurnal, naskah arsip, koran, situs web, laporan, dan lainnya. Nah, adapun sitasi menurut para ahli, yaitu menurut Diana Hacker dan Nancy Summers, pengertian sitasi adalah cara yang digunakan untuk menghargai peneliti dan penulis lain ketika seseorang menggunakan karya mereka dalam karya tulis Anda. Sedangkan menurut Garfield, sitasi adalah analisis sitiran yang digunakan dalam kajian bibliometrika karena jelas mewakili subjek yang diperlukan, tidak memerlukan interpretasi valid dan reliable. Yang selanjutnya yaitu tujuan dari sitasi. Penulisan sitasi atau referensi memiliki beberapa tujuan, di antaranya yaitu 1. Menghindari plagiarisme dan menjaga integritas akademik. Salah mempresentasikan prestasi akademik kita dengan tidak mencantumkan nama orang lain yang kita kutip karyanya menunjukkan kurangnya integritas akademis. Ini tidak hanya dipandang rendah oleh komunitas ilmiah, tetapi juga oleh hukum. Ketika kita menjadi mahasiswa, ini berarti menjadi nilai gagal atau bahkan dikeluarkan dari universitas. Yang kedua yaitu mengakui karya orang lain. Salah satu tujuan utama kutipan adalah memberikan kredit pada saat jatuh tempo. Saat kita memberikan kutipan yang akurat, kita mengakui kerja keras yang telah dilakukan untuk menghasilkan penelitian dan orang yang melakukan peneliti tersebut. Pikirkan tentang upaya yang kita lakukan dalam pekerjaan kita, baik itu esai, laporan penelitian, atau bahkan pekerjaan non-akademik. Jika orang lain mengutip ide atau kata-kata kita, apakah itu tampak adil untuk kita? Tentu tidak, kan? Yang ketiga yaitu sebagai cara untuk memberikan penghargaan kepada individu atau organisasi yang informasinya kita kutip. Kutipan atau sitasi adalah cara kita memberikan penghargaan kepada individu atau organisasi yang informasinya kita kutip. Saat kita menggunakan ide, kata, karya seni seseorang atau organisasi, atau apapun itu, kita harus menghargai sumber informasi tersebut. Yang keempat, memberikan kredibilitas pada tulisan kita dan menempatkan tulisan kita dalam konteks. Memberikan kutipan yang akurat, menempatkan pekerjaan dan ide kita ke dalam konteks akademis. Itu memberitahu pembaca bahwa kita telah melakukan penelitian dan mengetahui apa yang dikatakan orang lain tentang topik kita. Kutipan tidak hanya memberikan konteks untuk pekerjaan kita, tetapi juga memberikan kredibilitas dan otoritas pada klaim kita. Misalnya, jika kita meneliti dan menulis tentang keberkelanjutan dan konstruksi, kita harus mengutip para ahli dalam keberkelanjutan, konstruksi berkelanjutan untuk menunjukkan bahwa kita berpengalaman dalam ide-ide paling umum di bidang ini. Meskipun kita dapat
mengklaim tentang konstruksi berkelanjutan setelah melakukan penelitian hanya di bidang tertentu, klaim kita akan lebih berbobot jika kita dapat menunjukkan bahwa klaim kita didukung oleh penelitian para ahli di bidang yang terkait erat juga. Yang kelima yaitu membantu penelitian kita di masa mendatang maupun membantu peneliti lain melalui kemudahan dalam menemukan sumber. Memiliki kutipan yang akurat akan membantu kita sebagai peneliti dan penulis untuk melacak sumber dan informasi yang kita temukan, sehingga kita dapat dengan mudah menemukan sumbernya kembali. Yang keenam yaitu memungkinkan audiens, ataukah itu pembaca atau pendengar, untuk mengidentifikasi dan menemukan sumber informasi yang kita gunakan. Tujuan dari semua sitasi adalah untuk memungkinkan audiens, baik itu pembaca atau pendengar, untuk mengidentifikasi dan menemukan sumber informasi yang kita gunakan ketika mengutip, memprapasekan, atau menggunakan ide, baik itu karya seni, foto, video, dan lain-lain, atau kata-kata orang lain. Yang ketujuh yaitu memungkinkan pembaca untuk menindaklanjuti dan memverifikasi klaim yang kita buat. Berbagai contoh penulisan sitasi memungkinkan pembaca untuk menindaklanjuti dan memverifikasi klaim yang kita buat dalam tulisan kita. Dan itu memberi kita kesempatan untuk mengakui orang-orang yang idenya kita gunakan untuk memajukan argumen kita. Yang kedelapan yaitu sitasi mewakili upaya penulis serta pekerjaan penelitian terinci. Sitasi mewakili upaya penulis serta pekerjaan penelitian terperinci. Seorang penulis berusaha semaksimal mungkin dalam mengembangkan tulisan dan kutipannya, memberikan ruang kepadanya untuk menunjukkan usahanya dengan jelas. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis sitasi. Sitasi terdiri dari 7 jenis. Yang pertama yaitu APA Style, MLA Style, AMA Style, Chicago Manual Style, Turabian Style, APSA Style, dan yang terakhir yaitu Harvard. Nah, gaya APA Style ini diciptakan oleh American Psychological Association dan awalnya hanya digunakan dalam psikologi dan ilmu sosial, tetapi saat ini banyak ilmu lain juga yang menggunakannya. Nah, gaya kutipan APA ini menggunakan sistem tanggal atau kutipan-kutipan kurung. Yang selanjutnya yaitu MLA Style. Gaya MLA dikembangkan oleh Modern Language Association dan sangat populer dalam studi bahasa dan sastra. MLA Style ini menggunakan kutipan kurung yang berisi penulis dan nomor halaman. Yang ketiga itu AMA Style. Nah, gaya AMA Style ini sering digunakan dalam ilmu kedokteran dan menggunakan sistem numerik. Penomoran dalam teks diatur dalam subskrip dengan nomor halaman termasuk dalam tanda kurung. Yang keempat yaitu Chicago Manual Style. Gaya Chicago ini diterbitkan oleh The Chicago Manual of Style. Ada 2 variasi yaitu Chicago A. Kita mengutip sumber dalam catatan kaki atau catatan akhir. Yang kedua yaitu Chicago B. Kita menggunakan kutipan tanggal penulis kurung dalam teks. Yang kelima itu ada Turabian Style. Turabian dikembangkan berdasarkan gaya Chicago. Ini secara khusus dirancang untuk siswa menulis makalah penelitian. Sama seperti gaya Chicago, Turabian memiliki 2 opsi kutipan. Sistem catatan dalam sistem penulis atau tanggal. Sistem notasi digunakan dalam humaniora atau sastra, sejarah, dan seni. Sedangkan sistem penulis tanggal digunakan dalam penelitian sosial. Yang keenam yaitu APSA Style. APSA atau American Political Science Review terutama digunakan dalam ilmu politik dengan aturan khusus untuk dokumen dari pemerintah Amerika Serikat. APSA menggunakan sistem tanggal penulis. Yang terakhir yaitu Harvard. Gaya rujukan Harvard sering digunakan dalam bidang ekonomi. Tidak ada panduan gaya resmi, yang berarti ada beberapa variasi. Beberapa organisasi telah menerbitkan panduan gaya mereka sendiri untuk gaya Harvard. Gaya Harvard ini sama seperti gaya APA, didasarkan pada sistem penulis tanggal. Selanjutnya, cara membuat sitasi.
Cara membuat sitasi terdapat dua teknik. Yang pertama ada catatan langsung atau catatan perut, dan yang kedua ada catatan kaki atau footnotes atau catatan akhir endnotes. Catatan langsung atau catatan perut adalah catatan langsung yang ditulis di dalam baris-baris naskah yang berisi alamat, rujukan singkat dari bahan yang diacu, meliputi nama pengarang, tahun penerbitan, dan halaman. Penulisan yang bersumber dari artikel jurnal, artikel media massa, atau makalah tidak perlu dicantumkan nomor halamannya. Selanjutnya ada catatan kaki atau footnotes. Catatan kaki diletakkan di bagian bawah halaman, dipisahkan dari naskah utama menggunakan garis. Informasi referensi yang dituliskan di dalam catatan kaki meliputi nama pengarang atau tidak dibalik susunannya, judul, penerbit, kota, tahun, dan halaman. Sumber yang berasal dari makalah atau artikel jurnal atau media massa tidak perlu menulis nomor halamannya. Catatan akhir atau endnotes pada dasarnya catatan akhir sama dengan teknik penulisan pada catatan kaki, tapi bedanya yaitu pada penempatan catatan akhir diletakkan terpisah di bagian akhir tulisan atau bab atau chapter. Selanjutnya, manfaat sitasi. Manfaat dari sitasi berfungsi sebagai alat pemeriksa fakta akurasi sangat penting dalam setiap tulisan, terutama ketika kita menulis tentang sains. Selanjutnya, menjadi peneliti yang lebih baik, beberapa ciri dalam arti penelitian yang baik termasuk perhatian terhadap detail dan kemampuan untuk membedakan pola dan membuat koneksi. Selanjutnya, membuat penulis lebih baik, mengutip sumber-sumber spesifik untuk berbagai fakta yang kita sajikan, menghilangkan ciri-ciri kemalasan intelektual, pemikiran yang tidak jelas, dan tulisan yang ceroboh sebagai generalisasi, klise, dan klaim palsu. Selanjutnya, menunjukkan pengetahuan ilmiah, misalnya bibliografi hanyalah kompilasi dari berbagai sumber yang telah kita baca dan kutip dalam naskah, disertasi, buku kita sendiri, dan lain-lain. Selanjutnya, membangun kredibilitas sebagai ilmuwan, peran yang lebih dalam dan bermakna yang dimainkan oleh bibliografi yang baik bagi peneliti adalah untuk membangun kredibilitas penulis di antara rekan-rekan di bidangnya. Selanjutnya, memungkinkan adanya verifikasi tulisan dan memberi pembaca yang tertarik. Kutipan juga memberi pembaca yang tertarik dengan hal spesifik yang dibutuhkan untuk mendapatkan kembali sumber yang sama dan melakukan lebih banyak penelitian sendiri. Selanjutnya, contoh sitasi. Terdapat dua tipe contoh sitasi. Yang pertama ada sitasi Chicago Style. Contoh sitasi Chicago Style berdasarkan jumlah penulis. Yang pertama, penulis menurut Abbott 1947. Yang kedua ada penulis menurut Abbott and Smith 1947. Yang ketiga ada penulis Abbott, Smith and Swihart pada tahun 1947. Dan yang keempat ada penulis menurut About et al. Pada tahun 2014. Yang kedua ada contoh sitasi Chicago Style yang mencantumkan halaman. Contohnya itu seperti sementara itu, komentator lain menegaskan bahwa perekonomian sedang mengalami penurunan. Menurut Singh pada tahun 2015-13. Yang kedua ada Wilson 2015 12-14 membuat argumen untuk efektivitas teknik. Yang kedua ada sitasi Harvard Style. Contoh sitasi Harvard Style berdasarkan jumlah penulis. Yang pertama ada penulis menurut Abbott 1947, yang kedua ada penulis Abbott and Smith 1947, dan yang ketiga ada penulis Abbott, Smith, and Swihart pada tahun 1947. Yang keempat ada penulis menurut Abbott et al. Pada tahun 2014. Yang kedua ada contoh sitasi Harvard Style yang mencantumkan halaman. Contohnya itu seperti sementara itu, komentator lain menegaskan bahwa perekonomian sedang mengalami penurunan. Menurut Singh pada tahun 2015 P13. Yang kedua ada Wilson 2015 PP 12-14 membuat argumen untuk efektivitas teknik. Nah, teman-teman semua mungkin sudah tidak asing lagi dengan daftar pustaka, di mana pada saat kita SMP,
SMA maupun sampai kuliah sekarang, jika kita diberikan tugas untuk membuat sebuah makalah atau karya ilmiah, maka di dalamnya terdapat daftar pustaka. Nah, kita diharuskan gitu untuk menyajikan tulisan yang berasal dari sumber yang benar. Nah, dari situlah penulisan daftar pustaka sangat diwajibkan dalam penulisan karya ilmiah atau makalah ya. Nah, lalu apa sih daftar pustaka itu? Nah, daftar pustaka adalah daftar yang berisi tentang buku-buku atau sumber lainnya yang digunakan dalam sebuah penelitian ilmiah. Nah, terdapat beberapa sebutan lain dari daftar pustaka, yaitu referensi, rujukan, pranala, atau sumber pustaka. Daftar pustaka umumnya terletak di halaman paling akhir dari sebuah karya ilmiah. Nah, dalam menuliskan daftar pustaka pada tulisan karya ilmiah ini memiliki banyak manfaat, diantaranya sebagai petunjuk bahwa data yang diambil merupakan data yang benar, kemudian memenuhi etika penulisan karya ilmiah, kemudian sebagai penanda bahwa kita berterima kasih kepada penulis atau peneliti sebelumnya dan menunjukkan bahwa kita mendukung ide dari penulis tersebut. Nah, yang selanjutnya ada tujuan daftar pustaka. Menuliskan daftar pustaka ini pasti memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu menguatkan tulisan ilmiah. Nah, maka dari itu, jika kita mengutip sebuah tulisan, jangan lupa untuk mencantumkan sumbernya. Karena hal ini juga bertujuan untuk menghindari tuduhan plagiat atau penjiplakan. Kemudian yang selanjutnya, menuliskan daftar pustaka juga bertujuan untuk menghargai penulis yang menjadi sumber acuan dalam penulisan karya ilmiah atau makalah kita. Nah, dengan begitu, kita dianggap telah mengakui bahwa ide atau kutipan yang kita tulis itu berasal dari pemikiran orang lain. Yang selanjutnya, tujuan dari menuliskan daftar pustaka adalah membantu pembaca lainnya untuk mengetahui lebih dalam sumber kutipan karya ilmiah atau makalah yang kita tulis. Nah, tidak jarang pembaca yang ingin menelusuri informasi lebih lanjut mengenai sumber bacaan dari sebuah karya ilmiah atau makalah yang telah kita buat. Yang selanjutnya ada cara menulis daftar pustaka. Nah, bagaimana sih cara menulis daftar pustaka yang benar? Terkadang kita masih bingung cara menulis daftar pustaka yang benar untuk dimasukkan ke dalam sebuah karya ilmiah atau makalah yang kita buat gitu. Nah, di sini ada beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam menulis daftar pustaka. Yang pertama, daftar pustaka ditulis berdasarkan urutan abjad nama belakang sang penulis. Yang kedua, daftar pustaka yang memiliki penulis yang sama diurutkan berdasarkan tanggal publikasi yang paling awal. Nah, beberapa elemen yang harus dituliskan dalam daftar pustaka adalah nama penulis, tahun publikasi atau tahun terbit, judul buku atau karya ilmiah, tempat terbit, dan nama terbit. Kemudian di sini ada cara menulis daftar pustaka dari berbagai sumber. Yang pertama, cara menulis daftar pustaka dari buku. Nah, secara umum, format penulisan daftar pustaka dari buku adalah nama belakang, nama depan, dalam kurung, tahun, judul buku dengan dicetak miring, kemudian kota, 2, penerbit buku, Nah, seperti contoh di sini, Hirata Andrea, 2006, sang pemimpi Yogyakarta Bentang. Nah, di sini nama belakangnya adalah Hirata, kemudian nama depannya adalah Andrea. Nah, ini dibalik. Kemudian tahunnya adalah 2006 dan judul bukunya adalah Sang Pemimpi. Kemudian kota tempat terbitnya itu Yogyakarta dan nama penerbitnya adalah Bentang. Nah, jadi komponen-komponennya adalah yang pertama ada nama penulis. Nah,
Tulislah nama belakang penulis terlebih dahulu, baru disusul dengan tanda koma dan inisial nama depannya. Jika di dalam buku terdapat gelar-gelar penulis, maka gelar-gelar tersebut tidak perlu ditulis di dalam daftar pustaka. Contohnya, Lestari Dewi. Nah, bagaimana jika ada 2 atau lebih nama penulis? Maka nama penulis yang pertama yang hanya dibalik, sisanya tidak perlu. Nah, jangan lupa untuk menambahkan kata "dan" di antara pengarang kedua dan ketiga. Contohnya di sini, Lestari Dewi dan Selo Sumarjan. Kemudian jika 3 penulis di sini, Lestari Dewi, titik, Marta Susilo, titik koma, dan Selo Sumarjan. Nah, jika penulis buku acuan yang kita gunakan lebih dari 3 penulis, maka tulislah nama pengarang pertama dengan dibalik dan ditambah DKK dan kawan-kawan. Contohnya, Lestari Dewi dan kawan-kawan. Komponen yang kedua adalah tahun terbit. Nah, setelah kita menuliskan nama penulis, maka tuliskanlah tahun terbit buku yang dijadikan sebagai sumber acuan, diikuti dengan tanda buka kurung dan tutup kurung. Contohnya di sini, Hirata Andrea dalam kurung 2006. Kemudian, komponen yang ketiga ada judul buku. Nah, setelah menuliskan nama penulis dan tahun terbit, maka tuliskanlah judul buku yang dipakai dengan penulisan italik. Contohnya di sini, Hirata Andrea dalam kurung 2006 Sang Pemimpi. Nah, judul bukunya di sini dicetak miring. Kemudian komponen yang keempat ada tempat terbit. Nah, setelah menuliskan judul buku, maka tuliskanlah tempat buku yang dijadikan sumber referensi, lalu diikuti dengan tanda titik 2. Nah, di sini contohnya Hirata Andrea dalam kurung 2006 Sang Pemimpi Yogyakarta titik 2. Kemudian komponen yang terakhir adalah nama penerbit. Nah, di sini contohnya Hirata Andrea dalam kurung 2006 Sang Pemimpi Yogyakarta titik 2 Bentang. Berikut ada beberapa kondisi yang mungkin bisa terjadi dalam penulisan daftar pustaka yang bersumber dari buku. Yang pertama, terdapat angka dalam nama penulis. Nah, jika terdapat angka dalam nama penulis, maka tuliskanlah angka setelah nama penulis. Seperti contoh di sini, Anderson Michelle 3 titik dalam kurung 1995, A Guide to Reptiles, New York, Doubleday. Kemudian yang kedua, jika daftar pustaka dari buku yang tidak ada nama penulis. Nah, jika tidak terdapat nama penulis buku, maka kita hanya perlu menuliskan judul buku, tahun terbit, dan lokasi terbit. Contohnya di sini, American Oxford Dictionary and Thesaurus dalam kurung 2009, Hatterton, Victoria, Australia. Kemudian yang ketiga, jika daftar pustaka dari banyak buku penulis yang sama. Nah, jika menggunakan lebih dari satu buku dengan penulis yang sama, maka urutkanlah secara berurutan berdasarkan tahun terbit yang paling awal. Contohnya di sini, Wilmot W. 2004, Rocks and Landscape of the National Parks of Southern Australia, Brisbane, Geological Society of Australia, Queensland Division. Kemudian yang kedua, Wilmot W. 2006, Rocks and Landscape of the National Parks of Southern Australia, Brisbane, Geological Society of Australia, Queensland Division. Nah, kita bisa lihat di sini penulisan pertama yang paling awal tuh yang tahun terbitnya 2004. Kemudian yang kedua itu 2006. Nah, yang keempat ada buku ditulis oleh sebuah organisasi atau institusi.
Jika kita menggunakan buku referensi yang ditulis oleh sebuah organisasi atau institusi, maka tulislah nama organisasi, tahun terbit, judul buku, tempat terbit, dan nama organisasi yang bertanggung jawab. Contohnya di sini, New York Health 2002, Best Practice Guidelines for the Management of Type 2 Diabetes in Children and Adolescents, New York CLD, New York Health. Nah, yang kelima, daftar pustaka dari buku dengan edisi. Jika buku yang kita gunakan terdapat beberapa edisi yang berbeda, maka tuliskanlah nama penulis, tahun terbit, judul buku dalam kurung edisi keberapa, tempat terbit, dan penerbit. Contohnya di sini, Wilmot W. 2004, Rocks and Landscape of the National Parks of Southern Australia, 4th 8, Brisbane, Geological Society of Australia, Queensland Division. Yang keenam, apabila buku yang kita ambil adalah yang diedit oleh editor. Nah, jika buku yang digunakan merupakan buku yang diorganisir atau diedit oleh editor, maka dapat ditulis dengan urutan nama editor dalam kurung eds, dalam kurung tahun terbit, judul buku, tempat terbit, (2), penerbit. Nah, seperti contoh di sini, Friedman S. and Works, TDS, dalam kurung 1999, Measuring Environment Across the Lifespan, Emerging Methods and the Concepts, Washington DC, American Psychology Association. Yang ketujuh, ada daftar pustaka dari buku berseri. Nah, jika buku yang digunakan memiliki beberapa seri, maka dituliskan di daftar pustaka dengan urutan nama belakang penulis, inisial, dalam kurung tahun terbit, judul buku, nama seri, dan tempat publikasi (2), penerbit. Nah, contohnya di sini, Friedman S. and Works, TDS, dalam kurung 1999, Measuring Environment Across the Lifespan, Emerging Methods and Concepts, Series in Affective Science, Washington DC, American Psychology Association. Yang kedelapan, daftar pustaka dari e-book. Nah, jika menggunakan buku yang hanya bisa diakses secara daring atau e-book, maka cukup menuliskan nama belakang penulis, inisial, dalam kurung tahun terbit, judul buku, tempat terbit (2), penerbit, tersedia dari nama database atau URL. Contohnya di sini, Wilmot W. dalam kurung 2004, Rocks and Landscape of the National Parks of Southern Australia, 4th 8, Brisbane, Geological Society of Australia, Queensland Division, tersedia dari Net Library Database. Yang kesembilan, ada daftar pustaka dari buku terjemahan. Jika buku yang kita gunakan merupakan buku terjemahan, maka untuk menuliskan daftar pustakanya adalah tulislah nama pengarang asli, kemudian dalam kurung tahun terbit, judul buku, dan inisial penerjemah, diikuti nama penerjemah. Kemudian tempat terbit (2), nama penerbit terjemahan. Contohnya di sini, Dujon dalam kurung 2006, Sistem Informasi dan Komunikasi dalam kurung M. Haryanto, terjemahan Jakarta (2), Gramedia. Nah, yang kedua, ada cara menulis daftar pustaka dari artikel jurnal, koran, dan majalah. Nah, urutan menulis daftar pustaka dari artikel jurnal adalah nama belakang penulis dan inisial, baik satu atau lebih dari satu penulis, dalam kurung tahun terbit, kemudian judul artikel jurnal, nama jurnal, volume, dalam kurung isu atau nomor dengan dicetak italik atau dicetak miring, kemudian halaman. Nah, sebagai contoh di sini, CW dalam kurung 2015, Japanese Idols in Transcultural Reception,
The Case of Idol Group AKB48, Visual Post, a Journal for the Study of Past Visual Cultures. 2 40-50. Nah, jika terdiri dari dua penulis, maka tetap tulis nama keduanya dari nama belakang terlebih dahulu, diikuti dengan nama inisial. Nah, seperti contoh, CW dan Wilmot W dalam kurung 2015, Japanese Idols in Transcultural Reception, The Case of Idol Group AKB48, Visual Post, a Journal for the Study of Past Visual Cultures, 2 40-50. Nah, jika artikel jurnal terdiri dari lebih 3 penulis, maka cukup tuliskan nama belakang penulis pertama dan diikuti dengan DKK dan kawan-kawan. Nah, jika mengambil artikel jurnal daring dari universitas, maka tambahkan tanggal diaksesnya artikel dan nama universitas. Seperti di contoh, Shaoji dalam kurung 2003, Epidemiology and Prevention of Type 3 Diabetes and Metabolic Syndrome, Medical Journal of Australia, 379 sampai 383, diakses pada tanggal 22 Desember 2016 dari University of Queensland Library e-Reserve. Nah, jika mengambil referensi dari artikel koran atau tabloid, maka penulisan daftar pustakanya yaitu nama belakang penulis dan inisial, baik satu atau lebih penulis, dalam kurung tahun publikasi, kemudian judul dari yang dipublikasikan ditulis italik, dan tempat publikasi _2 penerbit. Nah, contohnya di sini dari koran adalah Cook di dalam kurung 2001, 5 Mei, The Courier Mail, halaman 18. Kemudian contoh dari majalah Marano, HE dalam kurung 2008 Maret sampai April, Making of the Perfectionist Psychology, Today, dari halaman 90 sampai halaman 91. Nah, jika mengutip dari majalah atau koran elektronik, tambahkan diakses dari beserta URL yang diakses. Contohnya di sini, Sandy A dalam kurung 2009, 22 Januari, cheaper to fly than hire a car in Brisbane, The Courier Mail, diakses dari URL-nya ditulis. Nah, kemudian yang ketiga ada cara menulis daftar pustaka dari skripsi, disertasi, tesis, atau karya ilmiah lainnya. Nah, cara menulis daftar pustaka yang diambil dari tesis atau laporan ilmiah memiliki urutan sebagai berikut, yaitu nama belakang dan inisial penulis dalam kurung tahun pembuatan tesis, kemudian judul tesis ditulis dengan cetak miring, dalam kurung award, institusi, tahun, diakses dari dalam kurung URL yang diakses. Nah, seperti contoh di sini, Sandy A dalam kurung 2009, cheaper to fly than hire a car in Brisbane, dalam kurung disertasi doktoral, University of Queensland 2008, diakses dari URL-nya. Yang selanjutnya yaitu cara menulis daftar pustaka dari internet atau website. Cara menulisnya untuk daftar pustaka yang diambil dari internet atau website, yang pertama itu harus ditulis nama penulisnya. Nama penulisnya itu jika ada bisa nama orang atau organisasi, lalu tahun halaman dibuat atau direvisi itu dipakai tanda kurung. Setelah itu judul halamannya itu ditulis dengan italik atau di garis miring, lalu tanggal diaksesnya halaman tersebut dengan ditulisnya itu terlebih dahulu itu bulan, lalu hari, lalu tahun. Di slide ini ada contoh dari penulisan daftar pustaka untuk
yang sumbernya itu dari internet atau website. Yang pertama itu ada contoh daftar pustaka yang ditulis dengan adanya nama penulis. Nah, contohnya seperti ini ya. Si tahun halamannya itu dibuat itu dipakai tanda kurung, dan judul halamannya itu ditulis dengan tanda miring, terus ada tahun diaksesnya, lalu ada terakhir itu ada linknya atau alamat websitenya. Lalu yang kedua ada contoh dari daftar pustaka yang diambil dari internet atau website, tapi di halamannya itu tidak ada nama penulisnya, hanya ada nama institusi atau organisasi. Cara penulisannya sama dengan yang tadi. Lalu yang terakhir ada contoh dari daftar pustaka yang diambil dari website tetapi tidak ada nama penulisnya, jadi langsung ditulis dengan judulnya, lalu diikuti dengan tahun, terus sama kesananya tanggal diaksesnya, dan terakhir itu ada alamat dari websitenya. Lalu ini contoh yang terakhir untuk referensinya itu dari media lain seperti podcast atau radio yang kayak gitu. Untuk cara penulisannya itu yang pertama itu ditulis nama penulisnya, lalu tanggal medianya itu di-upload. Yang pertama itu harus tahun dulu, lalu bulan, lalu hari, jangan lupa di tanda kurung. Setelah itu judul dari materinya, lalu ada tipe medianya, setelah itu tanggal diaksesnya, dan diakhiri dengan alamat webnya. Materi yang selanjutnya yaitu cara menulis daftar pustaka dari hasil wawancara. Ketika menggunakan hasil wawancara yang tidak dipublikasi untuk sumber karya ilmiah, tuliskan referensinya di catatan kaki. Contohnya seperti ini. Yang pertama itu dituliskan nama narasumbernya, yaitu Nelly Melba, lalu tulis diwawancarai oleh yang pewawancaranya yaitu Albert Smith, atau jika yang mewawancarainya itu adalah penulisnya sendiri, maka bisa ditulis diwawancarai oleh penulis. Lalu tanggal wawancarainya, lalu diikuti dengan topik yang dibahas, lalu tempat, dan terakhir nama kota. Cara menulis daftar pustaka dari musik, video, dan audio. Untuk menggunakan skor musik, video, dan audio, penulisan daftar pustakanya yaitu ada nama dari si penulisnya atau yang membuatnya, lalu ada kutipannya, lalu ada pengarangnya, dan ada tanggalnya atau tahun dibuatnya. 2. Jika menggunakan video dari internet, tuliskan tanggal video dipublikasi beserta panjangnya durasi video, dan terakhir ada alamat video. Seperti contoh di bawah, ditulis 542, itu menandakan durasi video tersebut. Ketiga, untuk penggunaan audio dari internet, sertakan tanggal diaksesnya audio, lalu alamat audio, dan durasi panjangnya audio. Materi yang selanjutnya yaitu macam-macam gaya penulisan daftar pustaka. Yang pertama itu penulisan daftar pustaka dengan ASA Style atau American Social Association edisi ke-6. Cara penulisan daftar pustakanya itu yang pertama itu sama, penulisan nama penulisnya itu
Yang pertama itu nama belakangnya, lalu koma, spasi, lalu nama depannya, titik, lalu tahun terbitnya, seperti di contoh itu tahun 2018, lalu diikuti dengan judul yang di garis miring, lalu diikuti dengan nama kota terbitnya, titik 2, lalu nama penerbitnya. Kedua, daftar pustaka dengan penulisan apa style. Nah, di sini ada data buku yang dikutipnya, yaitu dengan nama penulis Yuval Noah Harari dengan ada judulnya, lalu tahun terbitnya 2018, penerbitnya Random House, dan kotanya New York. Nah, untuk cara penulisan daftar pustakanya sama seperti yang pertama, ditulis nama belakang dari penulisnya, diikuti dengan koma, lalu diikuti dengan nama depan penulis tapi menggunakan huruf kapital disingkat. Lalu diikuti dengan tahun terbitnya menggunakan tanda kurung. Setelah itu titik, diikuti dengan judul bukunya, ditulis miring, titik, spasi, lalu nama penerbitnya tidak disertakan dengan kota terbitnya, disertakan dengan nama kotanya. Tiga, yaitu penulisan daftar pustaka dengan style Chicago. Nah, di sini ada data buku yang dikutipnya, yaitu ada nama penulis yaitu Thomas Hidayat Cahya. Yang kedua ada judul bukunya, lalu tahun terbitnya, nama penerbit, dan kota. Untuk cara penulisan daftar pustakanya sama hampir mirip dengan gaya asal style, yaitu dengan nama penulis, nama akhir penulis, lalu nama depan penulis, lalu diikuti dengan tahun, judul bukunya, ada kotanya, nama kota, lalu nama penerbit. Untuk saat ini kita bisa membuat daftar pustaka secara otomatis, bisa dari Microsoft Word itu sendiri ataupun bisa menggunakan aplikasi. Nah, untuk yang pertama saya akan membahas cara membuat daftar pustaka secara otomatis menggunakan Microsoft Word. Nah, untuk langkah yang pertama yaitu harus dilakukan adalah membuka Microsoft Word, lalu klik reference, lalu arahkan kursor ke insert citation. Lalu yang kedua, klik add new source. Yang ketiga yaitu tuliskan data-data yang berkaitan dengan sumber seperti tipe sumber, seperti buku, artikel, atau berita, lalu nama penulis, judul buku, atau judul artikel, atau judul sumber, lalu tahun, tempat, nama penerbit, dan bahasa. Setelah semua terisi, lalu klik OK. Pada bagian ini, harus insert source secara manual, karena di Microsoft Word tidak menggunakan metadata seperti aplikasi citation yang lainnya. Langkah yang kelima yaitu setelah manage source dilakukan, kita bisa menulis dan mengutip sumbernya dengan cara klik insert citation, lalu arahkan sumber, lalu kita akan diarahkan pada sumber buku atau artikel atau berita yang telah di-manage sebelumnya. Langkah yang keenam yaitu setelah pengutipan selesai dilakukan, saatnya insert daftar pustaka secara otomatis. Lakukan di toolbar yang sama, lalu klik style untuk memastikan akan menggunakan style pengutipan yang mana, karena ada beberapa style pengutipan di Microsoft Word. Lalu langkah yang terakhir, klik bibliografi, dan pembuatan daftar pustaka menggunakan Microsoft Word sudah selesai. Setelah tadi membahas cara membuat daftar pustaka secara otomatis menggunakan Microsoft Word, yang kedua ada cara menggunakan Microsoft Word dengan menggunakan aplikasi. Salah satu aplikasinya yaitu Mendeley. Nah, aplikasi ini adalah aplikasi yang digunakan untuk membuat citation, daftar pustaka, dan bibliografi secara otomatis.
Nah, biasanya aplikasi ini digunakan untuk orang yang sedang menulis karya ilmiah, skripsi, tesis, atau buku. Nah, dalam membuat daftar pustaka menggunakan aplikasi ini, kita bisa mengganti style apa saja yang akan digunakan. Tinggal mengarahkan kursor di reference dan pilih style. Nanti setiap kita mengubah style penulisan daftar pustaka, maka kutipan-kutipan yang ada itu akan berubah dengan sendirinya. Ini ada langkah-langkah untuk membuat daftar pustakanya. Yang pertama yaitu untuk menggunakan aplikasi ini harus terlebih dahulu diinstal. Setelah itu, install plugin untuk Microsoft Word dan peramban internet agar dapat melakukan citasi secara otomatis. Langkah yang kedua yaitu setelah instalasi plugin ini berhasil, akan ada fitur aplikasi ini di Microsoft Word di menu reference. Langkah selanjutnya yaitu melakukan pendaftaran akun agar dapat tersinkronisasi saat dibuka dalam mode online. Langkah yang ketiga yaitu sebelum membuat daftar pustaka, kita harus mendownload buku atau artikel baik dari perpustakaan online atau dari website atau dari manapun agar dokumen dan metadatanya bisa dimasukkan ke aplikasi. Untuk memasukkan metadata dan file ke aplikasi, di langkah yang keempat, klik ke add file, pilih file yang akan dikutip, lalu tunggu sampai aplikasi ini membaca metadatanya. Setelah itu, buku atau artikel akan muncul di My Library dan sudah siap untuk dikutip. Langkah yang selanjutnya yaitu proses mengutip. Buka tulisan di Microsoft Word dan pastikan sumbernya sudah ada di My Library. Lalu, pilih reference, lalu pilih toolbar insert citation. Setelah itu akan muncul kotak dialog. Lalu pilih artikel yang akan dikutip pada My Library dan klik OK. Yang keenam, setelah pengutipan selesai dilakukan, saatnya membuat daftar pustaka. Langkah pertama adalah pastikan kursor berada di bagian akhir penulisan atau di bab daftar pustaka. Setelah itu, klik reference pada toolbar, lalu klik insert bibliografi, dan setelah itu daftar pustaka akan otomatis muncul. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.